Pada episode kali ini ada sesuatu yang sangat spesial yang akan kita bahas, yaitu tentang Nahdlatul Ulama atau NU. Mau tahu kelanjutannya? Tonton terus video ini hingga selesai agar kita tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia. Didirikan pada tahun 1926, NU berakar pada tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendekatan keagamaan yang moderat dan inklusif. Organisasi ini berfokus pada pengembangan pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, dan kesejahteraan masyarakat. Di sini akan kita uraikan secara lengkap tentang sejarah berdirinya NU, perkembangannya, hingga peran pentingnya dalam sejarah Indonesia. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama yaitu pada awal abad ke-20 ditandai dengan kebangkitan gerakan-gerakan pembaruan Islam di dunia, termasuk di Indonesia yang waktu itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Ada dua kekuatan besar dalam dunia Islam pada saat itu. Pertama, gerakan reformis yang dipimpin oleh para ulama dari Timur Tengah seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, yang menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan kedua, gerakan yang berusaha melestarikan tradisi Islam yang sudah berjalan, terutama dalam hal tasawuf dan fikih. Di Indonesia, pengaruh gerakan reformis ini dibawa oleh para intelektual muslim seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Muhammadiyah menekankan reformasi keagamaan, memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat, serta memperkenalkan pendekatan rasional dalam pendidikan agama. Namun di sisi yang lain, banyak ulama tradisional yang merasa bahwa gerakan reformis tersebut bisa merusak tradisi Islam yang telah berjalan selama berabad-abad di Nusantara, yang dikenal dengan istilah Islam tradisional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar dari Jombang, Jawa Timur, merasa pentingnya mempertahankan ajaran Islam tradisional sekaligus merespon tantangan modernitas. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama sejumlah ulama lainnya mendirikan Nahdlatul Ulama. Nama Nahdlatul Ulama sendiri berarti kebangkitan ulama, dan tujuannya adalah menjaga, melestarikan, dan mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan tuntunan para ulama terdahulu. Salah satu latar belakang berdirinya NU adalah kekhawatiran akan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi setelah jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah dan terbentuknya kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1924 di bawah dinasti Saud. Kerajaan baru ini mengikuti paham Salafi yang sering disebut oleh orang-orang Nahdlatul Ulama adalah Wahabi, yang sangat kritis terhadap banyak praktik keagamaan tradisional yang dianggap sebagai bid'ah. Kekhawatiran bahwa paham ini akan meluas dan merusak tradisi Islam yang sudah lama berkembang di Nusantara mendorong para ulama Indonesia untuk bersatu dalam gerakan yang mampu menjaga kelangsungan ajaran mereka. Sejak awal berdirinya, NU menempatkan pendidikan sebagai salah satu fokus utama. Pondok pesantren menjadi pusat kegiatan organisasi ini dengan mengembangkan kurikulum yang mengkombinasikan antara ajaran Islam yang klasik dan ilmu pengetahuan yang modern. Pesantren-pesantren NU di seluruh Indonesia terus berkembang menjadi pusat pengajaran kitab-kitab klasik, yaitu kitab kuning yang membahas berbagai disiplin ilmu agama seperti fikih, tauhid, tafsir, dan tasawuf. Selain pendidikan, NU juga aktif dalam dakwah dan kegiatan sosial. Mereka mendirikan berbagai lembaga sosial dan pendidikan seperti madrasah, rumah sakit, dan lembaga-lembaga bantuan sosial lainnya.
Dalam aspek politik, meskipun pada awalnya NU berfokus pada kegiatan keagamaan dan sosial, situasi politik Hindia Belanda dan kemudian Indonesia setelah merdeka mendorong NU untuk turut terlibat dalam ranah politik. Ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945, NU terlibat aktif dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Banyak ulama dan santri yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan, baik secara langsung di medan perang maupun sebagai penopang moral dan spiritual. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri dikenal sebagai salah satu ulama yang mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1945 yang mendukung perlawanan rakyat terhadap Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pada awal masa kemerdekaan, NU tergabung dalam organisasi politik Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia, yang menjadi salah satu partai politik terbesar pada masa itu. Namun pada tahun 1952, NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan membentuk partai politik sendiri. Keputusan ini didorong oleh perbedaan pandangan politik di dalam tubuh Masyumi, serta keinginan NU untuk memiliki kemandirian dalam mengusung kepentingan umat Islam tradisional. Pada era Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, NU aktif dalam pencaturan politik nasional. Partai NU menjadi salah satu kekuatan politik utama, terutama pada pemilu tahun 1955, di mana NU sendiri menjadi partai politik terbesar ketiga di Indonesia setelah PNI dan Masyumi. Dan dalam konstitusi yang telah dibentuk setelah pemilu tersebut, NU turut serta dalam pembahasan dasar negara di mana mereka mendukung penerapan syariat Islam dalam sistem kenegaraan. Namun, dengan semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI dan dukungan Soekarno terhadap ideologi Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, NU mulai berseberangan dengan pemerintah. Setelah meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965, NU mendukung gerakan anti-komunis dan berperan penting dalam jatuhnya PKI. Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, NU mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam upaya untuk mengurangi keterlibatan organisasi-organisasi keagamaan dalam politik. Soeharto menerapkan kebijakan fusi partai yang memaksa partai-partai Islam termasuk NU untuk bergabung dalam satu wadah politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kebijakan ini menyebabkan NU kehilangan identitas politiknya yang mandiri. Pada tahun 1984 di bawah kepimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, NU memutuskan untuk kembali ke kitanya tahun 1926, yaitu fokus pada kegiatan sosial dan keagamaan serta meninggalkan politik praktis. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan berakhirnya masa Orde Baru, NU kembali muncul sebagai kekuatan sosial dan politik yang signifikan. Gus Dur yang pada saat itu menjadi tokoh sentral di NU menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1999. Kepemimpinan Gus Dur tidak hanya mengangkat NU di kancah nasional, tetapi juga memperkuat citra NU sebagai organisasi yang memperjuangkan pluralisme, demokrasi, dan toleransi dalam beragama. Pasca Gus Dur, NU tetap menjadi organisasi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Di dalam bidang pendidikan, NU terus mengembangkan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikannya, bahkan merambah ke universitas-universitas. NU juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial mulai dari pengembangan ekonomi umat, pelayanan kesehatan, hingga advokasi untuk hak-hak minoritas dan demokrasi. Saat ini NU tetap menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia dengan jutaan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. NU memiliki banyak badan otonom yang bergerak di berbagai bidang seperti Muslimat, NU untuk kaum perempuan, Gerakan Pemuda Ansor untuk pemuda, dan IPNU untuk pelajar dan mahasiswa. Kesimpulannya, di sini teman-teman sekalian bahwa Nahdlatul Ulama dengan sejarah panjangnya yang mencakup hampir 1 abad telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia dari perjuangan melawan kolonialisme,
peran dalam politik nasional hingga menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat. NU tetap menjadi salah satu kekuatan moral dan sosial di Indonesia dengan terus mengembangkan pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. NU berperan sebagai benteng Islam yang moderat yang mengedepankan toleransi dan perdamaian di tengah dinamika sosial dan politik di Indonesia. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.